Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan hari ini spesial kami hadirkan dialog khusus ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan 4 tonggak peradaban penanda Bali era baru, Bali Pulau Organik. Dan nanti kita akan berbincang bersama narasumber Ibu Nyonya Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan nanti hadir pula Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, serta Profesor Insinyur Imade Suparta Utama MS PhD, Kelompok Ahli Bidang Pangan Sandang dan Papan, dan serta bersama PJ Bupati Buleleng Bapak Ketut Lihat Jada. Dan sudah hadir semua narasumber di studio Pro 1 RRI Singaraja di siang hari ini, siang yang sangat cerah nih King di kota Singaraja. Hedi sapa dulu nih Bu Nyonya Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat siang. Selamat Bunda pagi Putri. menjelang siang. Menjelang siang. Jam 11 ya, udah siang. Selamat siang Mbak Heni. Sehat? Sehat selalu Bunda. Gimana perjalanan Denpasar Singaraja? Sudah mulus? Lancar. Sudah mulus, dan itu merupakan salah satu penanda Bali era baru. Betul. Orang Cina bilang kan, ingin maju galilah terowongan. Nika, jadi apa? Arus transportasi Nika harus lancar. Nah, inilah salah satu yang sudah dicapai dari pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster dan Pak Coace. Karenanya Ibu hadir di sini menjalankan satu kegiatan PKK, yaitu untuk sosialisasi, karena apapun capaian dari pemerintah kalau tidak disosialisasikan itu maka masyarakat tidak akan mengetahui, tidak meresapi, dan mungkin daya dukung dari masyarakat akan kurang. Karena bagaimanapun program itu kalau didukung oleh masyarakatnya akan semakin cepat dan tercapai tujuan dari visi dan misi dari pemerintah. Baik. 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dan mungkin hari ini kita khusus bahas pertaniannya mungkin. Betul. Nanti tapi boleh Mbak Heni sampaikan itu 44 yang mana saja, karena centum 44. Nah, supaya nggak begitu kan masyarakat. 44 nih yang memang tonggak-tonggaknya, hal-hal besar yang mungkin sebelumnya sudah hilang dibangkitkan lagi, atau yang belum ada kemudian dimunculkan oleh pemerintahan provinsi sekarang. Jadi itu tonggak-tonggaknya. Kalau kegiatan-kegiatan yang reguler kan yang rutinitas itu banyak lagi, mungkin sudah ratusan yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Bali selama kurun waktu hampir 5 tahun ini. Tidak terasa ya Bu ya, sebenarnya padahal ini ada COVID-nya tapi tetap bisa tuntas juga. Iya. Sebenarnya COVID itu satu sisi keuntungannya, di balik ada musibah, ada berkah, lebih concern bekerja. Jadi pada saat COVID 2 tahun perencanaan bukankah teknologi mendukung kita? Misalnya kita ingin mengadakan rapat, udah ada Zoom meeting sekarang, webinar, tidak harus ketemu langsung. Jadi itu dapat menyelesaikan perencanaannya, sehingga begitu COVID melandai, kita sudah dapat bergerak langsung. Jangan lalu diam, disuruh di rumah ya diam aja di rumah sambil memaki pemerintah, ya jangan. Kerjakan dari rumah. Kan bekerja dari rumah. Jangan marah-marah dari rumah. Baik. Tapi kalau untuk 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, mungkin nanti Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS ya kan mungkin lebih banyak ya Prof ya. Iya, karena hadir pula Niki sebagai koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Dan kalau untuk Bali Pulau Organik, mungkin nanti ini ke Prof Insinyur Imade Suparta Utama MS PhD sebagai kelompok ahli bidang pangan sandang dan pangan dan papan begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana di Buleleng, terima kasih sudah hadir PJ Bupati Buleleng Bapak Ketut Lihat Jada juga. Selamat pagi Pak. Pagi menjelang siang katanya, karena semangatnya pagi terus Bunda. Semangatnya pagi. Dan tadi Bunda sudah mengantarkan begitu, dan terima kasih sudah mendampingi juga Niki Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS. Prof, bagaimana Prof? Mungkin dikilas balik dulu Niki 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru Niki Prof. Oke, terima kasih. Baik, jadi kita ketemu lagi nih di Pokoknya muter-muter terus Bapak. dengan tema Bali Pulau Organik. Jadi salah satu dari 44 peradaban sebagai penanda Bali era baru. Nah,
dari 44 ini kalau kita klasifikasikan, yang paling banyak adalah terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Itu kalau tidak salah ada 17 penanda Bali era baru. Misalnya penguatan desa adat, kemudian penggunaan aksara dan bahasa Bali, kemudian busana Bali, kemudian termasuk juga penggunaan keyboard, sistem perekonomian adat Bali dan lain sebagainya, pemajuan kebudayaan Bali, kemudian di infrastruktur ada banyak sebagai penanda Bali era baru. Jadi saya kira tidak perlu kita sebutkan satu persatu di sini karena waktunya cuma 1 jam. Yang paling penting adalah apa yang menjadi visi pembangunan Bali, yaitu pola menangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi pertanyaan masyarakat itu apa sih Bali era baru kan itu? Nah inilah ditunjukkan dengan 44 penanda Bali era baru, yaitu menjaga keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan. Nah tentu terkait dengan Bali Pulau Organik adalah bagaimana menjaga alam untuk kesehatan manusia. Karena di dalam visi Nangun Satkerti Loko Bali ini program-program yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur adalah bagaimana menjaga keharmonisan alam ini untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara skala dan niskala, tidak hanya skala saja. Jadi ini lebihnya dari skala juga. Visi Nangun Satkerti Loko Bali. Yang pertama adalah bagaimana menjaga udara Bali ini yang sehat. Nah, di sana adalah energi bersih, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kemudian juga bagaimana menjaga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Bali ini sehat dengan program sistem pertanian organik. Jadi sistem pertanian organik ini merupakan salah satu dari penanda Bali era baru. Izin Prof, mungkin mic-nya ininya beliau kurang keras. Bisa diatur atau bagaimana? Atau kita harus nempel dengan mic ini, Prof. Supaya lebih gede dikit. Terus Prof, ampura. Program-program terkait dengan pelaksanaan sistem pertanian organik, saya kira selain Pak PJ Bupati sebagai Bupati yang nanti menjelaskan beberapa terkait dengan program-program di Buleleng, beliau juga yang lama sekali mengawal Dinas Pertanian dan di Provinsi Bali. Jadi beliau juga banyak sekali mengetahui terkait dengan program-program yang telah dilakukan terkait dengan sistem pertanian organik. Dan programnya sesuai dengan program yang direncanakan oleh Pak Gubernur 2024 untuk komoditas padi itu tuntas dengan sistem pertanian organik. Oke, mungkin jeda sebentar Prof, mungkin kita tukar dulu nih Ki untuk mic-nya ya, karena tidak masuk suaranya. Iya, ditukar dulu mungkin, silakan. Iya Niki. Mohon maaf ini karena pendengar ada kesalahan juga, teknis. nanti takutnya tidak masuk suaranya Prof. Nanti karena kita di udara lepas ya. Iya. Wah. Kita tukar dulu Niki. Mohon maaf sekali untuk pendengar. Gimana? Ini baru mantap, Prof. Nah, ini mantap. Kalau begitu kita ulang lagi ya. Mohon maaf nih, Pak, sebagai penanda Bali era baru ini di sektor pertanian, gitu, Prof ya. Iya, jadi kembali saya sampaikan bahwa 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru itu kalau kita klasifikasikan ada yang terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya, kemudian terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan perekonomian, termasuk juga terkait dengan sistem pemerintahan. Nah itu kalau dikompilasi ada 44 penanda Bali era baru. Dan satu lagi yang muncul sebagai penanda Bali era baru yang sangat fundamental adalah disahkannya rancangan undang-undang Provinsi Bali menjadi undang-undang Provinsi Bali melalui sidang paripurna DPR. Ini sangat fundamental kepemimpinan Pak Koster sebagai Gubernur Bali. Dan pas kali tadi kita sudah mengadakan dialog dengan Wakil DPR RI di Pro 1 juga membahas hal itu, Prof. Luar biasa sekali. Dan ini begitu beliau dilantik sebagai Gubernur, itu beliau memang salah satu program yang paling dinanti-nanti dan diprogramkan adalah bagaimana Bali ini mempunyai
undang-undang Undang-undang tersendiri. sendiri, iya. Dan di dalam rancangan undang-undang ini juga mengakomodasi desa adat, subak, kemudian termasuk juga sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan Bali ke depan. Ini sangat luar biasa apa yang telah diperjuangkan oleh Pak Koster selaku Gubernur Bali. Jadi sekian tahun sejak berdirinya Indonesia, ini Iya. baru Bali memiliki undang-undang tersendiri. Kalau dulu jadi satu dengan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, nggih ya. Bapak nggih. Ya. Dan bahkan itu landasan masih Undang-Undang Undang Dasar Ris- Sementara 1950. Sampai saat ini kita tidak tahu ternyata. Iya. Kita menyusun semuanya pikiran dengan Undang-Undang Dasar 45, sementara Undang-Undang Provinsi itu ada 20 provinsi kalau tidak salah nggih. Nggih. Iya, sebentar. Tapi yang paling istimewa memang Undang-Undang Provinsi Bali, karena termasuk di dalam karakteristik pembangunan di sana adalah bagaimana masukkan kearifan lokal. Jadi Satkerti ini sudah masuk Undang-Undang Provinsi Bali. Iya. Oke. Ya. Tenggara. Kemudian adat dan subak juga masuk Masuk. dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Jadi ini benar-benar perjuangan Pak Koster sebagai gubernur agar Bali memiliki undang-undang tersendiri dan memiliki karakteristik pembangunan yang tersendiri. Itu yang sangat luar biasa menurut kami dari sudut pandang masyarakat Bali. Sudah diperkuat Terkait- dengan hukumnya iya. juga ibaratnya begitu ya Dan Prof. ini adalah satu lagi penanda Bali era baru. Jadi 45. 45. Nggih. Dan bisa dibayangkan berapa penanda Bali era baru yang akan muncul lagi kalau beliau meneruskan kepemimpinan di Bali. Iya. Demikian. Baik. Salah satunya kalau tadi Henny tangkap kalau di bidang pertanian itu terkait dengan pertanian organik begitu. Iya. Sudahkah di Bali pertanian organiknya atau seperti apa? Mungkin ke kelompok ahli bidang pangan Sanang dan Papan nih bersama Prof Insinyur Imade Suparta Utama MS PhD. Prof gimana Prof di Bali Prof kalau untuk pertanian ini? Begini ya, untuk sistem pertanian organik itu sebenarnya merupakan keniscayaan ya. Kalau kita lihat sejarah panjang pertanian di Bali sebelum kemerdekaan itu dilandasi oleh nilai-nilai filosofi Satkerti, di mana di sana kental sekali ada nilai-nilai kemanusiaan, sosial, lingkungan dan spiritual. Nah, itu yang saya katakan keniscayaan. Yeah. Nah, kalau kita lihat sejarah panjang itu kan Bali itu sebenarnya organik gitu. Nah, cuman karena ada perkembangan revolusi hijau, di mana kita ingin swasembada, kemudian ada perkembangan pariwisata yang sedemikian pesat ya, yang cenderung mungkin ya melemahkan nilai-nilai budaya kita itu sendiri. Nah, untuk itu kita ingin kembalikan lagi lah. Karena itu yang mengatur kita ya, nilai-nilai Satkerti ini yang mengatur kita hidup harmonis berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti. Jadi kembali lagi bahwa sistem pertanian organik ini adalah merupakan keniscayaan. Nah, di dalam pengembangan pertanian organik tentunya kita dekati dengan sistem gitu loh. Kita dekati dengan sistem. Nah, kalau kita lihat perkembangan nilai-nilai konsumen terkait dengan produk organik di luar negeri, Bu. Ya, nilai-nilai ekstrinsik. Saya katakan ini nilai-nilai ekstrinsik. Nilai-nilai lingkungan, nilai-nilai sosial itu menjadi perhatian konsumen luar negeri gitu. Yeah. Dan bahkan di Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu dari United States Department of Agriculture sudah menetapkan bahwa produk-produk yang diimpor itu adalah mungkin masih spesifik ya, diatur itu adalah produk organik. Belum lagi kalau Eropa itu sangat concern terhadap produk-produk yang berkaitan dengan bagaimana mampu menyelamatkan lingkungan. Dan ini kalau kami di di akademis ya, itu berhubungan dengan UNESCO. UNESCO juga setelah menetapkan bahwa bagaimana penyelamatan lingkungan itu penting sekali, dan peran perguruan tinggi itu sangat crucial ya, karena
perguruan tinggi itulah yang melahirkan nanti tenaga-tenaga yang semestinya bertanggung jawab juga untuk menyelamatkan lingkungan. Sehingga research and education itu harus transdisciplinary. Transdisciplinary artinya harus mampu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Jadi saya katakan, apakah nanti masyarakat itu belum menerima produk organik atau susah, tapi pada kenyataannya nilai-nilai lingkungan terkait dengan organik ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya dicari dan diminta sekarang ini oleh konsumen internasional. Jadi kita bangun sistemnya sekarang bagaimana pertanian kita itu adalah organik, nanti gampang mengkoneksikan dengan katakanlah pasar internasional. Kalau di sini dengan turis itu jelas turis mempunyai pengetahuan yang panjang tentang bagaimana apa yang harus mereka makan. Food traditionnya itu sekarang mengarah pada produk-produk yang menyelamatkan lingkungan. Nah, jadi kalau melihat kondisinya di masyarakat kan masih ada begitu mungkin masyarakat yang menggunakan pupuk kimia, mungkin caranya belum sepenuhnya organik begitu. Nah, apa Prof yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali begitu terkait dengan memperbaiki mungkin sistem pertanian dari hulu hingga hilir begitu, Prof? Ya, sementara ini untuk di production ya kita sudah bergerak. Bagaimana memperluas tanaman-tanaman organik terutama untuk padi. Tadi Pak Prof Damriase juga sudah menyampaikan, dan kemudian juga untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Saya kira karena kita mempunyai sejarah panjang yang di mana kita gunakan nilai-nilai seperti tadi, lingkungan itu menjadi penting sekali karena itu merupakan keniscayaan. Saya kira tidak sulit untuk mengarahkan nantinya untuk produk organik. Nah, cuman sekarang kita harus bergerak secara simultan karena ada perubahan perilaku dari masyarakat kita ya, yang diakibatkan oleh seperti tadi ya, penggunaan pestisida karena kita ingin berproduksi mungkin yang secara instan, ingin produktivitasnya tinggi, tapi pada kenyataannya itu tidak berkelanjutan. Nah, sekarang bagaimana kita secara simultan itu melakukan sosialisasi dan juga mengembangkan pemahaman ya kepada masyarakat kita, bagaimana kita harus kembali lagi menggunakan mengembangkan produk organik. Itu penting. Nah, apa pendekatannya nanti melalui pendidikan anak-anak sekolah, kemudian melalui desa adat dan yang lain. Ini harus simultan. Kita gerakkan di samping produksi, kita kembangkan, kemudian kita gerakkan menyadarkan masyarakat kembali ya bagaimana pentingnya organik ini ya, organik di samping menyelamatkan lingkungan juga untuk kesehatan. Nah, itu yang sedang kita gerakkan. Ya, tadi Pak Prof Dani menyinggung tadi padi kan kita sudah tahun 2024 ingin padi itu kita nanti organik itu. Belum lagi nantinya ada hortikultura. Belum lagi ada perkebunan yang lainnya. Kalau perkebunan saya rasa nggak sulit ya. Kalau kopi, kemudian kakao dan yang lainnya itu sebenarnya banyak yang sudah organik gitu ya. Cuman kalau organik itu kan sertifikasi hubungannya ya. Jadi tidak sulit untuk nanti kita bergerak menuju organik. Gitu. Oke, tidak sulit katanya. Tapi bagaimana di Buleleng ya mungkin ya Prof ya. Kita ke Buleleng dulu nih Ki, Pak BJ Punapi. Karena tadi disampaikan sebenarnya tidak sulit sih. Sulit tidak Pak kalau untuk di Buleleng nih Ki? Ya, kalau Buleleng itu kan mungkin Bu Eni udah tahu, baru selesai ulang tahun Kota Singaraja, jargonnya Buleleng bisa. Pasti bisa Pak. Baik, untuk di Buleleng, terima kasih pada pemirsa RRI di manapun berada, khususnya masyarakat Buleleng yang kami cintai, kami banggakan, bahwa membangun Buleleng bagian dari Provinsi Bali itu
manajemen pembangunan itu harus satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Tidak bisa dipisah-pisahkan, Buleleng lain, provinsi lain, itu menjadi satu aliran nafas sebenarnya. Tapi melihat keluhuran dari visi Provinsi Bali, Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Pak Wayan Koster, bahwa sudah jelas yang ditata di sini adalah salah satunya pembangunan pertanian organik yang tidak hanya menjadi sebuah jargon, tetapi harus sudah menjadi implementasi di kabupaten kota di Bali ini. Kalau kita bicara di Kabupaten Buleleng, pembangunan pertanian organik itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama aspek teknisnya, yang kedua aspek sosialnya, yang ketiga adalah aspek ekonominya. Untuk aspek teknis, baik itu di hulu maupun di hilir, itu menjadi satu kesatuan yang harus diwadahi. Sehingga di Buleleng membangunlah istilahnya adalah KBS, kelompok bersama satu pintu. Karena tanpa itu agak sulit. Yang kedua, bagaimana aspek budayanya, aspek sosialnya. Kita sadar betul sampai puluhan tahun petani kita dicekoki dengan pupuk pestisida kimia. Dan tanpa disadari itu sangat merusak alam Bali. Sangat merusak. Sehingga dari aspek budaya ini, bahwa seolah-olah petani kita, masyarakat kita, terlalu tergantung dengan pupuk kimia. Sehingga visi Pak Wayan Koster untuk mengembalikan dan menata dan menjaga alam Bali itu sangat tepat kalau kita membangun pertanian ini mengarah kepada sebuah pertanian organik ini. Itu sudah dilaksanakan. Tetapi karena pembangunan pertanian organik itu merupakan sebuah proses, maka yang pertama menjadi target itu adalah menyangkut masalah pangan, tanaman pangan, padi. Itu sudah. Yang kedua, kalau buah-buahan sih sudah berjalan, kalau buah-buahan, tetapi sayur-sayuran sudah hampir nanti di 2024, Bali itu kita sudah bisa mendeklar Bali adalah organic island. Pulau organik, sebagai sebuah bentuk, sebagai sebuah hal yang memang bisa kita wujudkan di Bali ini. Apa kaitannya dengan pembangunan pertanian organik dengan Bali era baru ini? Salah satu utama Bali era baru itu bagaimana mewujudkan manusia Bali yang unggul. Manusia Bali yang unggul tidak hanya pendidikan kesehatan, juga pangan yang dihasilkan pun juga harus sehat, tidak hanya alamnya. Ketiga faktor itu kalau istilah kerennya kan IPM, Pak, Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi visi Nangun Sat Kertilo ke Bali itu lebih dari itu. Tidak hanya kesehatan, pendidikan, pangan dan sebagainya, tetapi budaya yang memang harus kita bangun. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan setiap pembangunan pertanian itu, mindset petani itu sekarang harus berubah, pertanian organik. Setelah itu melihat dari aspek ekonomi ini. Kita sadar betul bahwa untuk sebuah produk pertanian organik, produknya ini bukan produksinya, produknya itu relatif lebih tinggi. Lebih mahal gitu. Lebih mahal. Relatif lebih mahal sehingga itu menjadi menguntungkan bagi petani. Tetapi kita juga menyadari betul bagaimana Bali ini berdaulat di bidang pangan. Ada kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan seperti apa? Tidak hanya bisa memenuhi, tetapi dalam situasi apapun Bali itu aman dari aspek pangan ini. Budayanya terjaga, alamnya juga menjadi lestari. Nah, untuk di Kabupaten Buleleng, karena itu adalah satu pola, satu tata kelola, arahan dari provinsi, perencanaan pembangunan provinsi di Buleleng sudah
secara gencar, secara masif kita terapkan. Kenapa harus masif? Tidak boleh bicara masalah pembangunan pertanian organik itu hanya pada kelompok-kelompok kecil tertentu. Itu nggak akan ngefek. Maka harus dilakukan secara masif, menjadi sebuah gerakan. Ya, pembangunan pertanian harus melalui sebuah gerakan sehingga biar lebih cepat 2024 kita bisa mendeklar bahwa Bali adalah sebagai organic island, pulau organik pertama di Indonesia. Wah, mungkin itu luar biasa. Tapi karena terbiasa mungkin inginnya instan begitu Pak. Tentu ini butuh proses begitu karena masyarakat mungkin biasanya banyak nih hasilnya karena dari pupuk-pupuk kimia. Tapi sekarang kan tiba-tiba menggunakan pupuk organik tentu lebih lama, mungkin ada hal-hal yang diperhatikan oleh masyarakat. Gimana Pak, agar masyarakat ini mau begitu? Kan ada istilah begini Bu, kalau kita di Bali, kalau tidak ada rotan pun jadi. Iya. Sekarang ini antara kebijakan pemerintah Provinsi Bali inline dengan kabupaten bahwa kita mendorong pertanian organik, kebijakan kita adalah tidak mengizinkan peredaran untuk bahan-bahan kimia. Kalau itu diizinkan menjadi berdampingan, jangan harap pertanian organik terwujud. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Wayan Koster. Beliau sangat konsisten. Sekarang ini banyak sekali bantuan pupuk kimia tidak kita terima. Kecuali pupuk organik, pestisida organik, baru kita terima. Gitu. Nanti kalau kita ngomongin pertanian organik ada bantuan dari pusat pupuk kimia, pestisida kimia kita terima. Nah ini hambatan besar ini. Dan Pak Gubernur secara konsisten menolak hal semacam ini. Wah luar biasa, padahal masyarakat mungkin banyak, wah ini pupuknya menjadi sulit begitu ya. Padahal kita ingin mengubah mindset masyarakat ke organik ini. Mungkin begitu Pak ya. Silakan Prof. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wayan Koster itu selalu sistematis. Yang pertama terkait dengan sistem pertanian organik, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Kemudian pelaksanaannya diatur di dalam peraturan gubernur. Nah, di masa transisi ini pemerintah Provinsi Bali memberikan subsidi pupuk organik cair. Nah, kebetulan kemarin saya diskusi karena harus firm ini data dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya memang telisik satu persatu. Jadi memang benar target kita adalah 2024 dan saya lihat datanya. Jadi 2023 ini ada 10.000 hektar yang akan dibantu dengan pupuk organik cair. Kemudian dituntaskan nanti 2024. Jadi itu semua tercatat apa yang dilakukan oleh Pak Koster terkait dengan mewujudkan Bali Pulau Organik. Artinya kalau kita mewujudkan Bali Pulau Organik tidak hanya pertaniannya aja yang organik. Jadi kita terbebas dari semua zat-zat kimia yang mencemari lingkungan. Karena Pak Gubernur ini sekarang sedang menyusun apa yang menjadi program kemudian diapakan nanti Bali 100 tahun ke depan. Jadi jumlah sungai, jumlah mata air, kemudian apa yang terjadi terhadap danau ini kita dianalisis oleh Pak Gubernur bersama beberapa tim ahli, sehingga Bali ini tidak hanya diselamatkan selama periode Pak Gubernur, tetapi 100 tahun ke depan ini apa yang harus kita lakukan. Misalnya terkait dengan sungai, ini yang tercatat kan sekarang 244. Yang sebelumnya 391. Jadi kalau ini dibiarkan, kalau danau misalnya sedimentasinya dibiarkan, ini mata air yang jumlahnya 1.200 ini bisa terancam. Jadi Pak Koster tidak hanya memikirkan beliau semasa periode beliau, tetapi juga 100 tahun ke depan apa yang akan terjadi terhadap Bali kalau kita tidak menata. Sekarang itu tambahan. Baik. Terkait dengan tadi pupuk organik yang disubsidi begitu oleh pemerintah Provinsi Bali. Itu 10 hektar di mana saja, Prof? Yang tersebar di seluruh ini. Seluruh Bali. Iya. Jadi sebanyak 71.000 hektar yang ada di Bali, itu 2023 itu sudah 66%. Sehingga sisanya yang lagi 34% itu akan diselesaikan di tahun 2024, dan itu anggaran kemudian sumber pendanaannya sudah ada, malah melebihi dari itu. Jadi saya kira ini tidak hanya
dibuat regulasi dan diomongkan oleh Pak Gubernur, tetapi memang dieksekusi. Betul. Dan beliau yang mengawal sebenarnya, beliau dari Oke, Iya. baik. Wah, luar biasa. Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Iya. begitu ya. Karena Iya, masyarakat betul. mungkin masih ada yang mengatakan, wah ini pupuk kimianya susah begitu. Sebenarnya ayo beralih ke pupuk organik. Ini sudah di masa disubsidi. transisi dari tidak organik menjadi organik itu disubsidi oleh pemerintah. Nanti setelah hasilnya dirasakan oleh masyarakat, nanti otomatis masyarakat akan akan beralih dari kimia ke organik. Dan satu lagi yang paling penting terkait dengan sistem pertanian organik adalah menjaga ekosistem. Jadi kesuburan tanahnya akan terjaga. Kemudian ekosistem seperti kunang-kunang, kemudian itu yang di sawah itu. Cacing tanah juga Bapak. Pulau lindung. Kan ini indikatornya nanti. Betul. Jadi kalau menggunakan pupuk kimia itu hilang semua. Hilang semua. Jadi, Bahkan di sungai juga ikan nggak mau hidup karena tercemar. Dulu waktu Keseimbangan kecil-kecil kan alam Prof, kita berubah. waktu kecil ketika nanam padi pasti ada yang cari lindung, Iya. cari kakul, itu karena airnya tidak mengandung kimia, itu bisa hidup dia di situ. Sekarang sudah susah Bunda, lindungnya malah jadi mahal begitu Iya. ya, karena langka Bahkan jadi mahal. Cacing tanah kan susah karena tanahnya sudah tercemar zat-zat kimia. Jadi ekosistem aja tercemar, apalagi kita yang mengkonsumsi Nah, pangan yang Nika. bukan organik. Baik. Jadi penyakit-penyakit non regeneratif itu akan banyak sekali seperti kanker Tanpa dan kita sebagainya. sadari. Tanpa kita sadari. Lewat makanan yang sudah diracuni oleh kimia, kita makan racun jadinya ya Prof ya. Baik. Iya. Tapi kalau dari segi hasil mungkin kita ini ke Prof Suparto Dumuniki. Kalau dari segi hasil gimana Prof? Dari peralihan dari pupuk kimia mungkin ke pupuk organik, apakah hasilnya lebih sedikit atau gimana nih Prof? Itu yang mungkin jadi pertimbangan masyarakat juga begitu. Kalau kita lihat dari hasil ya dan praktik baik yang sudah ada sekarang ini, justru hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia. Dan terlebih lagi kalau umpamanya kita memperhatikan produksi jangka panjang. Nah tadi saya katakan kenapa tidak sulit ya, karena perkembangan konsumen sekarang. Kalau kita katakanlah untuk turis paham sekali dia apa yang harus dimakan. Dan justru nilai-nilai itu yang dicari. Nilai-nilai yang bagaimana penyelamatan lingkungan. Itu turisnya. Belum lagi konsumen kita di luar negeri. Kebetulan saya sedang membantu mengembangkan sistem. Sistem pertanian bagaimana connecting terhadap pasar internasional. Salah satunya vanilla. Gitu loh. Vanili. Saya menghubungi beberapa importir di luar negeri. Salah satunya sangat concern terhadap bagaimana sistem itu mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial dan nilai lingkungan. Jadi ada social responsibility dan ecological responsibility. Dan saya jelaskan bahwa sistem itu akan saya bangun dan dia senang. Itulah yang saya cari karena konsumen mereka itu yang dicari gitu. Itu yang dikatakan sebagai nilai-nilai ekstrinsik. Kalau kita gunakan nilai-nilai dari filosofi hidup orang Bali, itu adalah Satkerti, di mana di sana ada nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya tadi. Itu adalah nilai-nilai di belakang branding kita. Dan filosofinya sudah jelas. Jadi filosofi dan value behind the branding untuk Bali, itu luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita bilang Bali, udah orang melihat, oh ini ada nilai-nilai sosial, ada nilai lingkungan, bahkan spesifik di Bali itu ada nilai-nilai spiritual. Itu yang dikatakan nilai ekstrinsik, jauh bisa lebih mahal dibandingkan dengan nilai-nilai intrinsik seperti mutu dan keamanan pangan. Ini bisa lebih mahal karena itu yang menyebabkan orang mau makan dibandingkan kalau mutunya terlalu bagus tapi dia concern terhadap perusakan lingkungan, eksploitasi manusia dan yang lainnya, dia tidak ada willingness untuk membeli. Nah itu yang saya katakan. Nah sekarang kan kita mengkreasinya
Dan kita sudah mempunyai nilai-nilai itu di Bali. Itu yang saya tidak katakan tidak sulit. Karena pergerakan sekarang untuk menuju organik itu luar biasa. Salah satunya kemarin waktu beberapa bulan yang lalu saya ke TOS di Kelungkung. Itu produksi pupuk organik. Begitu diproduksi karena diberikan ke petani ya. Itu habis terus, diambil habis terus. Jadi artinya apa? Gerakan merasa bahwa organik itu penting sudah luar biasa sekali. Sekarang kan kita ingin menata bagaimana perilaku kita sendiri Kerama Bali itu harus betul-betul mengakui pentingnya daripada pertanian organik dan sosialisasi ini menjadi penting sekali, termasuk nanti bagaimana menginternalisasi kembali Kerama Bali itu bahwa organik loh. Jadi itu yang nanti dikatakan tidak sulit. Harusnya tidak sulit ya, apalagi ini yang pagi ini mendengarkan RRI ya Bunda ya. Apalagi yang di desa-desa ini sekarang mangganya janganlah sekarang dipupuk organik, jangan disemprot-semprot lagi begitu ya. Perlu proses karena kita merubah perilaku dan menemukan praktek-praktek baik yang sustainable gitu loh. Mungkin para petani kita masih belum menemukan praktek baik ya langsung di sana, tapi praktek baik itu bisa ada di tempat lain, bisa mereka adopsi atau adaptasikan gitu loh. Nah ini yang perlu kita tata kembali gitu loh. Jangan sampai nanti Bu Gubernur tadi menyampaikan pohon mangga kita itu apa istilahnya ditortur ya Bu ya, dirusak gitu loh. Kemudian supaya cepat berbunga gitu loh. Dipaksa, kemudian disemprot dengan alat-alat dan pestisida, fungisida, bakterisida, disemprot dengan alat yang besar itu loh Bu, sampai ke atas gitu loh. Disemprot gitu. Benar. Gitu. Semua butuh proses mungkin. Semua tapi bagaimana proses. Pengawasannya mungkin Bunda ya. betul. Nanti kita jeda sejenak dulu boleh ya, kita jeda sejenak dulu. Nanti kita akan bahas terkait dengan pengawasannya juga dan di Bulelengnya bagaimana, begitu pengawasannya juga. Nanti kan kita bahas lebih banyak lagi, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Enam aspek mewujudkan Bali yang hijau dan bersih disampaikan oleh Profesor Insinyur Made Sudiana Mahendra, kelompok ahli bidang pangan, sandang dan papan pemerintah Provinsi Bali. 6 aspek yang bertujuan untuk mewujudkan Bali yang hijau, indah dan bersih. Mungkin kita bahas 4 yang utama sekarang itu, yang paling dominan, yang menjadi penanda. Yang pertama adalah perlindungan danau, mata air, sungai dan laut itu sangat penting sekali. Program yang lain yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Bali itu upacara penyucian secara berkala, kemudian juga kegiatan pembersihan danau semua dengan slogan airku bersih, hidupku sehat. Ya, aspek yang berikutnya adalah pembatasan timbulan sampah. Yang aspek berikut adalah pengelolaan sampah berbasis sumber. Ya. Tadi Pergub Bali kita ingatkan terus itu yang 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Itu lagi pelestarian tanaman lokal Pergub 29 tahun 2020 itu. Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih membahas terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Bali Pulau Organik ya, ini salah satunya yang menjadi tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nampaknya bukan 44 tapi lebih banyak dari 44 ini tadi disampaikan juga. Kita masih bersama Ibu Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, serta ada pula Profesor Insinyur Imade Suparta Utama MS PhD, Kelompok Ahli Bidang Pangan, Sandang dan Papan, dan juga
tidak lengkap rasanya kalau tuan rumahnya tidak ada di Buleleng. Ada Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Keterlihat Nyana. Nah, tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan mewujudkan Bali Pulau Organik begitu. Tentu semua butuh proses. Nah, terkait dengan pengawasannya mungkin seperti apa ini nanti? Kalau di Buleleng bagaimana, Pak? Baik, kalau kita bicara masalah pertanian organik, kita harus ngasih tahu petani itu simpel gitu. Simpel, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, dan dia mau melaksanakan itu. Kalau di Buleleng mungkin Bu Ani jalan-jalan sedikit, dulu nggak ada istilah burung kokokan di sawah. Oh iya, sekarang banyak Pak. Banyak. Kalau di Tukat Mungge itu Kenapa jalan. banyak? Berarti ekosistemnya sudah kembali normal. Karena apa? Karena pertanian organik. Simpel sekali. Kedua, dulu sulit sekali nyari lindung. Sekarang ada. Nyari klipes, sekarang ada. Iya. Setelah itu kakul, buit-buit, dulu nggak ada. Itu juga sudah mulai proses ke arah normal. Yang kedua, komitmen Pak Gubernur itu tidak ujug-ujug beliau mewujudkan, membuat peraturan ini. Beliau pikirkan betul. Kendalanya pasti ada. Oleh karena itulah secara komprehensif beliau bahas. Kemarin itu kendala dari pertanian organik itu ada pada volumenya. Volumenya. Kalau pupuk organik itu dengan volume organik dengan yang konvensional itu padat, itu tidak tertarik petani itu. Karena bagi lahan sawah yang di tengah itu biaya ngangkut pupuknya itu besar sampai tontonan. Dan itu pun sudah ada jalan keluar, makanya ada pupuk organik cair, pestisida nabati, itu sudah. Yang kedua, kita juga punya sejarah kelam di Buleleng ini, sehingga dari sejarah kelam itulah lebih mudah kan untuk merubah mindset. Sejarah kelam bagaimana? Sejarah Pak? kelam, contoh, dulu itu pada waktu saya SMP, SMA, terkenal kan jeruk tejekule itu. Nah itu Jeruk Bondalam. Sumaga. Iya, Sumaga itu dari kampungnya Pak Koster, Ibu Putri Koster di Sembiran itu. Benar, di bukitnya itu kuning itu. Jeruk. Kuning ya, kuning buah jeruknya Iya. gitu loh. Ya. Sekarang apa? Sekarang merah. Merah. Semak Yang kedua kering. itu, dulu saya juga mungkin Pak Prof Suparte tahu mangga depehe. Itu nomor 1 di Indonesia. Ada sertifikatnya. Sekarang kemana? Itu adalah akibat dari kita menggunakan pupuk kimia. Dieksploitasi dengan pupuk Dipaksa mereka itu untuk berbuah. Karena pupuk kimia itu adalah ada pupuk perangsang untuk berbuah. Itu justru menyebabkan pohon itu sakit, tanah itu tidak seimbang, ekosistem terganggu. Itu yang dipikirkan oleh Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali, bahwa Bali ini gimana harus kita tata ini, kita kembalikan ke aslinya gitu. Ya, pupuk organik itulah jawabannya gitu. Seperti itu. Hasilnya pengawasannya sudah, bahwa kalau tadi disubsidi Pak Prof, itu sebenarnya dibantu cuma-cuma itu kalau sawah. Oh iya, digratiskan atau? Iya, gitu. Dibantu cuma-cuma untuk sawah, kan ada 71.000 sawah di Bali. Itu sekarang itu sudah dibantu cuma-cuma untuk pupuknya. Nah, ke depan untuk kegiatan yang lain itu harus didorong untuk komoditas yang lain, sayur, buah itu disubsidi. Tapi untuk tanaman pangan, karena itu yang harus pertama Tiap hari kita makan itu harus dulu itu. Seperti itu gininya, Bu. Yang jelas dengan doa semua, kebersamaan itu, dan satu lagi, sekali lagi ini gerakan masif. Tim penggerak PKK juga luar biasa. Dari program Hatinya PKK, Ibu Nani, Betul. itu sudah banyak sekali pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan lahan-lahan di desa untuk ditanami sayuran. Itu semuanya organik semua. Artinya semua bergerak untuk mewujudkan Bali ini sebagai pulau organik. Dan itu
salah satu dilakukan oleh tim penggerak PKK, karena tim penggerak PKK itulah yang paling lengkap strukturnya. Iya, paling lengkap. Kalau perguruan tinggi nggak ada di desa itu. Tapi kalau tim penggerak PKK sampai dengan ke Dasar Wisma ada. Begitu lengkap strukturnya sehingga pergerakan ini menjadi masif dan cepat gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bunda. Ini Bu Leleng langsung sudah gerak cepatnya begitu. Iya Pak. Sekarang banyak kokokan juga banyak begitu ya. Banyak hal-hal itu menjadi yang salah kita satu tanda. rindu kan yang sudah sulit itu kalau malam hari kita nggak lihat kunang-kunang. Iya. Kalau sandikala itu ada undur-undur apa ya namanya. Kalau naik motor itu malah masuk ke mata dia. Mungkin karena udara sudah tercemar, jadi yang seperti itu nggak bisa hidup lagi. Tapi masyarakat mungkin belum menyadari hal tersebut begitu saat itu. Makanya disampaikan seperti acara ini kan. Iya. Diingatkan hal-hal kecil sesungguhnya, tapi akan berdampak tidak lestarinya lingkungan dan sakitnya manusia. Beragam nanti muncul penyakit-penyakit yang tidak kita sadari karena perilaku kita. Kalau dari tim bergerak PKK sendiri mungkin kalau sudah ibunya yang bicara langsung bergerak begitu Bunda. Secara organisasi yaitu ibu simpalkan saja kegiatan PKK. Ini karena diarahkan beliau juga. Beliau pernah di PMD, jadi Bapak Bupati yang melatih ibu PKK itu begini. Ibu simpel aja bekerjanya karena tim penggerak PKK bukan ahli di bidangnya. Jadi bagi dua kegiatan ibu, sosialisasi, sampaikan apa program pemerintah, apa kerja pemerintah, sampai di mana kinerja pemerintah. Kalau aksi sosial yang bisa ibu bantu dari anggaran-anggaran misalnya, ayo gandeng misalnya dinas kesehatan, dinas sosial, beri bantuan makanan sehat untuk bayi-bayi yang ada di desa. Jadi sesimpel itu sesungguhnya gerakan PKK, tetapi bila itu dilakukan dengan baik, hasilnya akan mempercepat tercapai tujuan dan visi misi dari pemerintah. Oke, luar biasa. Apalagi tadi juga disampaikan terkait dengan pupuk kembali ya Bunda ya, karena tadi dibilang bukan disubsidi lagi, tapi digratiskan ini sebenarnya. Berarti Bali ini sudah memproduksi pupuk organik sendiri, Bapak, atau bagaimana ini? Ya, sementara pupuk organik cair itu masih di Gianyar ada. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi perguruan tinggi yang ada di Bali, terutama Fakultas Pertanian untuk memproduksi pupuk organik cair, kemudian pestisida nabati. Saya kira sebenarnya sudah cukup banyak riset-riset yang terkait dengan pupuk organik dan pestisida nabati. Cuman kalau dulu kan perhatian pemerintah tidak ada untuk hal-hal yang sudah dihasilkan ini. Nah sekarang dengan program Bali Pulau Organik dengan sistem pertanian organik ini saya kira akan terangsang lagi dan diaktifkan kembali untuk memproduksi pupuk organik cair. Saya bisa tambahkan? Silakan Prof. Ini sebenarnya pupuk organik ini ya kita harapkan itu menginternalisasi ya di dalam satu sistem. Nah kalau kita perhatikan sekarang sebenarnya praktik pembuatan pupuk organik kan tidak sulit gitu kan. Banyak praktik-praktik baik yang sudah dikembangkan. Nah, bagaimana ini menginternalisasi di dalam satu sistem dan itu menjadi kebutuhan gitu loh. Nah, itu yang kita kembangkan. Ya, kalau pembuatan pupuk organik nggak sulit kan? Apakah itu cair, kemudian padat gitu. Dan sekarang ini pada kenyataannya di lapangan banyak kok yang sudah mengembangkan. Jadi sampah kemudian dikumpulkan, kemudian itu difermentasi, kemudian diolah menjadikan dengan efektif mikroorganisme, kemudian dalam beberapa hari dia sudah menjadi pupuk. Karena itu akan dihancurkan itu. Dan ini praktik baik sudah berkembang. Nah, sekarang bagaimana menginternalisasi? Dan menginternalisasi ini ya tentu kesadaran gitu loh. Nah, terkait dengan kebijakan Pak Gubernur ini kan luar biasa ya untuk menyelamatkan lingkungan kita dan masa depan kita gitu loh. Nah, kemudian dari aspek iptek ya kemudian bisnis ekonomi itu sendiri itu kan harus diarahkan juga kan gitu loh. Iptek kemudian pelaku-pelaku usaha di bidang bisnis pertanian ini kita harus arahkan bagaimana untuk membangun dan
memperkuat ya nilai-nilai budaya kita tadi gitu pada sistem pertanian yang menjadi nantinya smart organic farming system gitu loh. Jadi itu. Nah yang sekarang ini kan lebih berperan, ini kan pelaku-pelaku usahanya. Tadi kita berbicara konsumen, kemudian produksinya kan. Ini pelaku-pelaku usahanya ini yang harus yang juga ada willingness untuk membuat sistemnya. Saya kira tidak sulit. Maaf ini saya orangnya agak optimis gitu. Karena membangun kapasitas bisnis yang kolaboratif, integrated, mengintegrasikan nilai-nilai tadi antara pertanian dengan pariwisata. Nah ini kita sedang kerjakan ini. Nah ini yang nantinya sementara ini yang menjadi masalah ini kan pelaku usahanya, bukan turisnya dengan pertanian, pelaku usahanya ini. Ya. Nah ini yang kita ajak nantinya membangun sistem kolaboratif, integrated, mengintegrasikan bukan hanya nilai-nilai lingkungan, ya, tapi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial. Makanya saya lebih senang kalau menyebut pertanian Kerti Bali loh Bu, karena lebih luas gitu, bukan hanya aspek lingkungan gitu. Tapi topik kita kan tentang pertanian organik. Kalau Kerti Bali itu sudah mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, lingkungan dan spiritual. Baik. Jadi sepakat aja sebenarnya ini pertanian Kerti Bali. Kerti Bali. Pertanian Kerti Bali. Yang penting yang di luar nggak ada masuk ke dalam, semua dikonsumsi oleh masyarakat, diproduksi. Ibu sebagai seorang ibu nih berpikir, siapa dirimu tergantung apa yang kamu makan. Ada pengaruhnya kan Bapak ya. Jadi bagaimana di dalam makanan itu ada kualitas produknya, kandungan gizinya, kemudian yaitu nilai-nilai. Apa yang kita makan. Kalau yang kita makan adalah yang kita petik benar-benar alami dan sesuai kehendak alam, begitu juga yang akan tumbuh dia sari-sari makanan di dalam tubuh kita. Makanya zaman dulu kakek nenek bahkan kompiang leluhur kita itu makan makanan yang asli tanpa pestisida, kimia begitu. Satu umurnya panjang, pikirannya jernih, bahkan sebagai manusia Bali punya jati dirinya, punya kekuatan, malah spiritnya jadi bagus. Kalau sekarang ibaratnya makanan kita enak, barangkali kandungan gizinya iya tapi berasal dari kimia-kimia, kemudian racunnya ada di dalam, kita sedang membunuh diri kita sendiri. Tanpa sadar kita makan racun. Ya, makan pengawet di dalam makanan kan itu sudah membunuh sel-sel tubuh kita. Tanpa kita sadari seperti itu. Akhirnya apa? Ya orang bilang kalau yang kita makan tidak bagus, awi dia akan datang dalam tubuh kita. Kan begitu. Nah itu spiritnya seperti itu. Begini Bu Gubernur, yang menarik sekali. Karena saya pernah ditanya oleh teman saya dari Switzerland, itu tentang filosofi dan nilai-nilainya apa gitu loh. Nah saya katakan bahwa filosofi Satkerti itu kalau kita tarik itu nilainya luar biasa. Yang saya katakan tadi, nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai lingkungan dan nilai spiritual. Nah saya katakan itulah yang nantinya diintegrasikan dalam sistem pertanian kita. Kemudian produk yang akan kita hasilkan selain memenuhi quality dan keamanan pangan itu basic ya. Tapi nilai-nilai ini juga kita integrasikan. Dia katakan, oh luar biasa gitu. Karena produk Anda full of love. Jadi penuh kasih katanya. Penuh cinta begitu ya, mewujudkan Bali pulau organik. Terakhir ini karena waktu juga tidak terasa 1 jam, sebagai closing statementnya yang ingin disampaikan, karena pembangunan tidak akan terwujud tanpa ada sinergitas Bunda ya dari pemerintah dan tentunya dengan masyarakat juga. Mungkin sebagai closing statement seperti apa ini ke Prof. Damri. Jadi yang perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat Bali, keinginan Pak Gubernur ini adalah juga kedaulatan pangan dengan pangan organik. Ini keinginan yang sangat luar biasa yang harus kita wujudkan bersama. Tidak hanya Pak Gubernur, tetapi juga seluruh masyarakat Bali. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan pangan kita di Bali dengan pangan organik dari hasil produksi yang kita miliki di Bali.
Jadi ini program sangat luar biasa yang nanti menjadi keinginan kita bersama sebenarnya, bukan keinginan Pak Gubernur. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Baik, ini ke Prof. Suparto, mungkin silakan Prof. Kembali lagi saya sampaikan, mari kita kembalikan Bali ya, berlandaskan nilai-nilai budaya Bali, terutama nilai-nilai budaya di pertanian, di sistem pertanian kita yang dalam sejarah panjang itu sudah kental sekali dengan nilai-nilai tadi itu ya. Kita kembalikan lagi, dan itu yang nantinya kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Jadi pertanian yang berkelanjutan gitu. Baik, luar biasa. Dan ke Pak PJ Bupati Buleleng dulu niki, silakan Pak. Kalau di Kabupaten Buleleng itu sudah mengimplementasikan untuk bangga menggunakan produk pertanian lokal kita. Kemarin itu pada waktu HUT Kota Singaraja sengaja kita tampilkan lomba makan buah lokal. Ternyata menarik semua itu. Kenapa begitu? Agar buah lokal itu ternyata kualitasnya tidak kalah dengan buah impor. Setelah itu kita dorong buah lokal itu ternyata lebih sehat dengan buah impor. Ini mestinya juga dari perguruan tinggi saya dorong, tolong dicek buah impor itu kenapa bisa bertahan sampai di sini, pasti menggunakan kandungan kimia. Itu loh, itu yang kadang-kadang kita tidak adil. Artinya perguruan tinggi tolong dicek buah-buah impor itu, sayuran impor itu kenapa bertahan sampai di Bali, sampai di Buleleng ini, apa kandungan kimianya. Jangan sampai kita hanya ngomongin buah lokal kita yang memang benar-benar sehat gitu. Satu hal adalah kita bangga dengan produk lokal itu. Harus bangga. Harus bangga. Nah ini ditantang nih, ayo menggunakan produk lokal pasti ya. Bunda terakhir Bunda sebagai penutup, silakan. Tentunya Bunda ingin menyampaikan kepada seluruh yang mendengarkan siaran RRI, utamanya adalah kader-kader PKK, tim penggerak PKK, apa yang didengar saat ini ditularkan, disampaikan kepada masyarakat yang lain, dan khususnya PKK menjadi pionir untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sesuai dengan arahan atau program atau kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Dari ibu-ibu PKK, dari pengurus PKK, kita mulai untuk mempercepat tercapainya tujuan dari pemerintah. Karena pemerintah kita ingin apa? Agar masyarakatnya itu sejahtera di bidang ekonomi, dan akan lahir manusia-manusia unggul karena makan makanan yang sehat. Ya, karena dari makanan ya Bunda ya semua. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber. Jadi untuk masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi mari kita bersama bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan Bali Pulau Organik nantinya sebagai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru juga. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Bunda Sama-sama. Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Bapak PJ Bupati Buleleng juga sudah hadir, Bapak Keterlihat Nyana, dan juga ada Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS, Koordinator Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, serta ada Profesor Insinyur Imade Suparto Utama MS PhD, Kelompok Ahli Bidang Pangan, Sandang, dan Papan. Terima kasih Prof semuanya dan para narasumber dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kami akhiri untuk dialog khusus di siang hari ini terkait dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru menuju Bali Pulau Organik. Terima kasih, saya Heni Batalia dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak